Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2C D3 Akuntansi yang beranggotakan Alwia Mani dengan nomor BP 1901071009 dan Jessica Triana Azhari dengan nomor BP 1901072047. Kami akan menjelaskan tentang materi perpajakan lanjutan, yaitu PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama, definisi PPh Final PP 23 Tahun 2018. 2. Subjek PPh Final PP 23 Tahun 2018. 3. Pemungut atau pemotong PPh Final PP 23 Tahun 2018. 4. Objek dan non-objek PPh Final PP 23 Tahun 2018. 5. Tarif dan perhitungan PPh Final PP 23 Tahun 2018. Dan yang kelima, penyetoran dan pelaporan PPh Final PP 23 Tahun 2018. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu definisi PPh Final PP 23 Tahun 2018. PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, mengatur tentang ketentuan tarif PPh Final 0,5% bagi UKM dengan omzet tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu subjek PPh Final PP 23 tahun 2018. Subjek pajak yang dapat menggunakan peraturan ini adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Pokok bahasan selanjutnya yaitu pemungut atau pemotong PPh Final PP 23 tahun 2018. Pemotong PPh Final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu, seperti sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan lainnya. Yang dimaksud final di sini bahwa pajak yang dipotong dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan. Penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan. Wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Final, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Final. Demikian sebaliknya, apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Final dan pemberi penghasilan juga merupakan pemotong PPh Final, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi, maka wajib pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh tersebut. Misalnya, dalam transaksi sewa atau penjualan properti tanah dan bangunan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan keempat, yaitu tentang objek pajak. Secara sederhana, objek pajak itu merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yang termasuk di dalam objek pajak PPh Final. Yaitu yang pertama ada PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, PPh Final atas bunga obligasi. Yang ketiga, PPh Final atas diskonto surat perbendaharaan negara atau yang biasa disingkat dengan SPN. Yang keempat, PPh Final atas hadiah undian. Yang kelima, yaitu merupakan PPh Final transaksi penjualan saham, biasanya di bursa efek. Selanjutnya yaitu yang non-objek atau yang bukan objek PPh Final. Yang pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh. Kemudian hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha
Dan yang keempat adalah keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu tentang tarif dan perhitungan PPh final. Sebenarnya PPh final ini merupakan jenis pajak yang perhitungannya itu cukup sederhana, karena rumusnya hanya omset per bulan dikali tarif PPh. Nah, lantas berapa tarif PPh tersebut? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh final, tarif yang berlaku saat ini adalah sebesar 0,5%. Nah, berikut adalah contohnya. Perhatikan tabel-tabel berikut. Jika total omset usaha adalah sebesar 160 juta, maka berapa pajak terhutang PPh di masing-masing masa pajak? Perhatikan pada bulan Januari. Pada bulan Januari perusahaan tersebut mendapatkan omset sebesar 15 juta rupiah. Nah, berapa PPh final pada bulan Januari? Masukkan 15 juta tersebut, kemudian dikali dengan 0,5%. Kenapa 15 juta dikali 0,5%? Karena rumus untuk mencari PPh final adalah omset per bulan dikali tarif PPh. Omset per bulan pada bulan Januari adalah 15 juta. Kemudian tarif PPh finalnya adalah 0,5%. Maka untuk pada bulan Januari itu adalah rincian perhitungannya adalah 15 juta dikali 0,5%. Dapatlah hasil 75.000. 75.000 tersebut merupakan hasil PPh final pada bulan Januari. Pada bulan Februari, perusahaan tersebut mendapatkan omset sebesar 11 juta. Nah, untuk cara mencarinya sama seperti bulan Januari tadi, 11 juta dikali 0,5%. Dapatlah hasil 55.000. Nah, demikian seterusnya pada setiap masa pajak. Kemudian omset per bulan dikalikan 0,5%, sehingga total pajak yang dibayar oleh perusahaan tersebut dalam 1 tahun adalah 800.000. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu penyetoran dan pelaporan PPh final. Mekanisme pembayaran PPh final yaitu dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, mekanisme pemotongan, kemudian yang kedua mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pemotongan ini apa? Maksudnya di sini adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme ini dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan di luar negeri, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua itu mekanisme dengan cara pembayaran sendiri. Mekanisme ini di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan tadi, maka pemilik tanah atau pemilik bangunanlah yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Bagaimana dengan UMKM? Nah, bagi UMKM yang dijalankan wajib pajak badan maupun pribadi dengan peredaran bruto atau omset penjualan di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dikenakan tarif sebesar 0,5% dari omset penjualan per bulan. Nah, ini sama seperti contoh kasus pada pokok pembahasan nomor 5 tadi. Tidak seperti kewajiban pajak lainnya, UMKM hanya perlu membayar pajak final setiap bulan dan memvalidasi NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara yang diterima saat setor pajak tersebut sebagai bukti pembayaran dan pelaporan PPh final. Di akhir bulan Maret setiap tahunnya, seorang pengusaha baru melaporkan PPh final yang didapatnya tersebut dalam lampiran SPT tahunan. Sedangkan wajib pajak badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak finalnya tersebut pada SPT tahunan badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya.